Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Revianisme Febrianti dengan NIM C10211032. Saya dari kelas 2A, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Bakti Mandala Husada Slawi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan komunikasi terapeutik, yaitu menghadirkan diri secara terapeutik kepada pasien. Sebelum saya melakukan komunikasi terapeutik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai menghadirkan diri secara terapeutik. Untuk menghadirkan diri secara terapeutik itu memiliki beberapa item. Yang pertama itu adalah harus saling bertatapan. Yang dimaksudkan di sini, ketika pasien dan perawat melakukan komunikasi, mereka harus saling bertatapan untuk keberlangsungan komunikasi yang baik. Dan yang kedua, itu adalah harus mempertahankan kontak mata. Yang dimaksudkan di sini, perawat harus tetap mempertahankan kontak mata terhadap pasien dengan arti perawat siap mendengarkan dan memahami apapun yang dikeluhkan oleh pasien. Dan yang ketiga itu adalah harus mempertahankan sikap keterbukaan. Yang dimaksudkan di sini, perawat harus rileks ketika mendengarkan semua keluh kesah dari pasien, dan ketika sedang mendengarkan cerita dari pasien, si perawat harus menjaga sikapnya dengan duduk siap atau dengan duduk yang baik. Tidak boleh untuk menekuk kaki, memainkan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah dimensi respon. Untuk dimensi respon itu meliputi ikhlas, menghargai, empati, dan konkret. Dan yang terakhir itu adalah dimensi tindakan. Untuk dimensi tindakan itu meliputi dari konfrontasi, keterbukaan, kesegaran, emosional katosis, dan yang terakhir adalah bermain peran. Itu adalah materi-materi dari menghadirkan diri secara terapeutik. Selanjutnya adalah contoh dari tindakan menghadirkan diri secara terapeutik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya adalah perawat Revi. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 2 siang. Bisa sebutkan nama dan usianya? Nama saya Mawar Sus, umur saya 20 tahun. Saya panggil Mawar, apakah bersedia? Boleh Sus. Oke. Saya akan menjelaskan kedatangan saya di sini terlebih dahulu. Tujuan dari kedatangan saya adalah untuk melakukan promosi kesehatan atau edukasi mengenai penyakit-penyakit yang bisa saja menyerang ginjal. Apakah sudah siap? Siap Sus. Oke, baik, saya laksanakan sekarang ya. Untuk prosedurnya, Ibu cukup mendengarkan dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada saya. Baik Ibu Mawar, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai penyakit-penyakit apa saja yang biasanya menyerang pada ginjal. Untuk penyakit yang sering terjadi pada ginjal itu adalah gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Untuk gagal ginjal sendiri adalah suatu kerusakan pada ginjal di mana ginjal tidak dapat mensekresi urin dengan baik. Jadi gagal ginjal akut itu adalah gagal ginjal yang timbul sebelum 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kemudian gagal ginjal akan berubah menjadi gagal ginjal kronik. Begitu Ibu Mawar. Gitu ya Sus. Iya. Untuk penyebab dari gagal ginjal sendiri itu ada 3. Yang pertama bisa disebut dengan prerenal, dan yang kedua bisa disebut dengan renal, dan yang ketiga adalah postrenal. Untuk prerenal itu adalah keadaan di mana
Yang rusak itu bukan bagian ginjalnya, yaitu sebelum ginjal, yaitu bisa darahnya. Darah yang masuk ke ginjal itu biasanya kurang dari biasanya gitu. Jadi ada kerusakan pada darah yang disebabkan karena adanya cedera atau trauma pada darah. Dan selanjutnya itu ada pada ginjalnya atau inrenal. Untuk pada kerusakan ginjal ini terjadi kerusakan pada filtrasinya, yaitu pada glomerulus. Untuk kerusakan glomerulus, ini ginjal tidak dapat memfiltrasi urin dengan baik. Jadi zat toksik pada ginjal akan direabsorpsi kembali pada tubuh sehingga tubuh mengalami kelebihan cairan dan kelebihan zat toksik. Dan yang terakhir itu ada postrenal. Nah, postrenal sendiri ini ada pada sesudah ginjal, posisinya bisa pada uterus. Ini tuh bisa jadi kayak menahan kencing yang menyebabkan adanya batu ginjal seperti itu. Bagaimana? Ini adalah penjelasan saya, sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait gagal ginjal? Ada sus, boleh saya bertanya? Oke, baik, boleh. Apakah penyakit gagal ginjal bisa disembuhkan? Oke, untuk gagal ginjal sendiri kan tadi ada dua, gagal ginjal akut dan kronik. Untuk gagal ginjal akut, jadi gini, untuk gagal ginjal sendiri kan ada dua. Yang pertama gagal ginjal akut dan yang kedua gagal ginjal kronik. Untuk gagal ginjal akut sendiri itu masih bisa ditangani selama si pasien bisa memberikan perawatan atau penanganan yang baik, yaitu bisa langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter terkait dan bisa kembali lagi ke keadaan semula atau keadaan sebelum ginjal rusak. Kalau gagal ginjal kronik itu kasusnya sudah beda lagi. Untuk gagal ginjal kronik tidak bisa sembuh total, tapi bisa dibantu dengan adanya cuci darah minimal 1 minggu sekali untuk membuang zat toksik, karena tadi saya jelaskan ginjal tidak bisa membuang zat toksik dengan baik karena terjadi kerusakan pada glomerulusnya. Maka dari itu perlu dilakukannya pencucian darah minimal 1 minggu sekali. Seperti itu. Oh begitu ya sus, terima kasih atas informasi yang telah dipaparkan ya sus. Oke. Ada pertanyaan lain yang mungkin ingin disampaikan? Mungkin tidak ada, sudah cukup. Baik, terima kasih. Itu saja yang akan saya paparkan. Mungkin kalau Mbak Mawar punya pertanyaan-pertanyaan lain sesudah di rumah, bisa sampaikan kepada saya lewat handphone atau lewat apapun. Mungkin itu saja ya Mbak Mawar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga sus.